Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Emil Septianti dengan NIM akhir 201 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan prosedur analisis kualitatif senyawa anorganik. Pertama, kita akan membahas tentang prosedur analisis bahan baku AlNO33 atau aluminium nitrat. Aluminium nitrat merupakan senyawa yang terdiri dari kation aluminium atau Al3+ dan 3 anion nitrat NO-3. Tahapan yang harus dilakukan dalam analisis kualitatif senyawa anorganik menggunakan metode klasik confirmation identification adalah yang pertama dilakukannya uji organoleptik pada bahan baku, yaitu bentuknya kristal padat atau bubuk kristal, warnanya putih, tidak berbau. Tahapan selanjutnya yaitu reaksi spesifik senyawa kation dan anion. Pertama dilakukan reaksi spesifik aluminium Al3+. Yang pertama, sampel direaksikan dengan larutan amonium menghasilkan endapan putih seperti gelatin, yaitu aluminium hidroksida atau AlOH3 yang ditambahkan sedikit reagensia berlebihan dan campuran dididihkan sampai cairan sedikit berbau amonia. Dengan reaksi Al3+ ditambah 3NH3 ditambah 3H2O menghasilkan AlOH3 ditambah 3NH+4. Selanjutnya, sampel direaksikan dengan larutan natrium hidroksida dan amonium sulfida sama-sama menghasilkan endapan putih dari aluminium hidroksida. Selanjutnya, sampel diberi reagensia aluminon, larutan garam, amonium dari asam aurina trikarboksilat, diperoleh endapan ataupun pewarnaan merah terang. Kemudian, sampel diuji kering atau uji pipa tiup. Senyawa-senyawa aluminium bila dipanaskan dengan natrium karbonat di atas arang, dalam nyala pipa tiup menghasilkan zat padat putih yang tak dapat dileburkan, berkilau ketika panas. Yang kedua, dilakukan reaksi spesifik nitrat atau NO-3 dengan langkah-langkah seperti berikut. Sampel direaksikan dengan asam sulfat pekat, menghasilkan nitrat padat atau garam nitrat yang berwarna coklat kemerahan jika dipanaskan dengan asam sulfat pekat. Gasnya berwarna coklat dengan reaksi 4NO-3 ditambah 2H2SO4 menghasilkan 4NO melepaskan O2 melepaskan 2SO2-4 ditambah H2O. Yang kedua, sampel direduksi menjadi amonia atau uji AlNaOH. Nitrat direduksi menjadi gas amonia yang bisa diidentifikasi dengan bau atau kertas lakmus merah yang berubah menjadi biru. Dengan reaksi 3NO-3 ditambah 8Al ditambah 5OH- ditambah 18H2O menghasilkan 3NH3 melepaskan 8AlOH4-. Kemudian, uji cincin coklat. Caranya, tambahkan larutan besi 2 sulfat atau FeSO4 segar ke dalam larutan nitrat. Kemudian, ditambahkan asam sulfat pekat atau H2SO4 melalui dinding tabung reaksi dengan hati-hati. Dengan reaksi NO-3 ditambah 3Fe2+ ditambah 4H+ menghasilkan NO ditambah 3Fe3+ ditambah 2H2O. Analisis kualitatif ini juga menerapkan Green Analytical Chemistry dengan cara menggunakan reaksi yang lebih ramah lingkungan serta penggunaan sampel dan reagen seefisien atau secukupnya. Contohnya, mengambil sampel zat seujung spatel. Kesimpulannya, tujuan analisis kualitatif ini untuk memastikan hasil identifikasi awal melalui uji konfirmasi yang spesifik
dan untuk menghindari hasil positif palsu, dan juga memastikan keakuratan jenis zat yang ditemukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis cemaran tembaga dalam simplisia kunyit. Tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah uji organoleptik pada simplisia kunyit dengan bentuk irisan rimpang ringan berbentuk bulat lonjong atau elips. Jika simplisianya berbentuk bubuk atau serbuk, teksturnya kasar atau halus. Warna yang dimiliki oleh simplisia kunyit adalah kuning jingga, kuning terang, dan orange terang, serta memiliki bau yang menyengat. Tahapan selanjutnya adalah destruksi kering. Caranya yaitu timbang 1 gram serbuk simplisia kunyit, kemudian masukkan ke dalam kulus porselen. Kemudian dipanaskan di atas hot plate atau pemanasan awal hingga tidak berasap lagi. Selanjutnya dimasukkan ke dalam movable furnace pada suhu 400 sampai 450 derajat Celcius hingga abu berwarna putih atau abu-abu terang. Selanjutnya, larutkan abu putih dengan 5 ml HNO3 dan saring dengan kertas saring bebas abu ke dalam lampu ukur. Langkah selanjutnya yaitu encerkan dengan Aquades. Setelah destruksi kering selesai, langkah selanjutnya yaitu presipitasi atau pengendapan. Presipitasi atau pengendapan dilakukan dengan cara-cara seperti berikut. Langkah pertama yaitu ambil 10 ml larutan sampel hasil destruksi. Kemudian diatur pH larutan menjadi suasana asam, yaitu pH 0,5 sampai 1 menggunakan HCl encer. Kemudian tambahkan larutan H2S atau tioasetamida atau Na2S sebagai alternatif yang lebih aman. Hasilnya terbentuk endapan hitam CuS yang menunjukkan adanya tembaga dengan reaksi Cu2+ ditambah S2- menghasilkan CuS atau endapan hitam. Kemudian saring endapan dengan kertas asing dan cuci dengan Aquades. Langkah terakhir dari analisis cemaran tembaga pada simplisia kunyit yaitu reaksi spesifik kation. Pertama, larutan sampel kita reaksikan dengan NaOH. Caranya, tambahkan NaOH 2 molar ke dalam larutan sampel. Hasilnya terbentuk endapan biru muda tembaga 2 hidroksida atau CuOH2. Dengan reaksi kimia, Cu2+ ditambah 2OH- menghasilkan CuOH2 endapan biru. Kemudian, larutan sampel kita reaksikan dengan amonia atau NH3 encer. Caranya, tambahkan amonia tetes demi tetes pada larutan sampel. Hasilnya, terbentuk endapan biru yang akan larut kembali membentuk larutan biru tua, kompleks tetraamina tembaga 2. Dengan reaksi kimia, Cu2+ ditambah 4NH3 menghasilkan CuNH3 4 2+. Yang ketiga, larutan sampel kita uji dengan kalium perosianida. Caranya, tambahkan kalium perosianida berlebih pada larutan sampel. Hasilnya terbentuk endapan coklat kemerahan, yaitu Cu2FeCN6. Penerapan Green Analytical Chemistry atau GAC pada analisis ini adalah menggunakan skala semi-mikro untuk mengurangi volume limbah sisa analisis. Kemudian, memilih pelarut asam atau basa encer dan menghindari penggunaan logam berat tambahan sebagai reagen. Serta yang terakhir adalah kesimpulan. Prosedur analisis cemaran tembaga pada kunyit dilakukan melalui tahap destruksi kering untuk mengabolkan matriks organik. Kemudian dilanjutkan dengan presipitasi menggunakan basa kuat
serta identifikasi akhir dilakukan melalui reaksi spesifik kation, yaitu pembentukan kompleks warna biru tua dengan amonia atau endapan coklat dengan kalium perwasianida dengan menerapkan teknik semi-mikro dan meminimalisir reagen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.